Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah dari Universitas Nasional ingin mempresentasikan tentang metode harga pokok pesanan. Di sini ada konsep metode harga pokok pesanan, yaitu metode harga pokok pesanan adalah suatu pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Selanjutnya, di sini ada karakteristik biaya pesanan. Yang pertama ada sifat produksinya, kedua pengumpulan biaya produksi, ketiga biaya produksi per unit, keempat bentuk produksi, kelima total biaya produksi, dan terakhir ada akumulasi biaya. Selanjutnya, di sini ada tujuan pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Pertama ada penentuan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Kedua ada mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ketiga, pemantauan realisasi biaya produksi. Keempat, perhitungan laba atau rugi bruto tiap pesanan. Dan terakhir yang kelima ada penentuan harga pokok persediaan, produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya di sini ada contoh kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang berguna untuk pengumpulan biaya produksi tiap pesanan produk dan pencatatan secara rinci dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Dan di dalam kartu harga pokok pesanan ini ada nomor pesanan, jenis produksi, tanggal pesanan, tanggal selesai, pemesan, sifat pesanan, jumlah, dan harga jual. Selanjutnya, di sini ada mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Yang pertama, prosedur pencatatan biaya bahan baku dengan jurnal persediaan bahan baku dan utang dagang atau kas. Selanjutnya, prosedur pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan dengan jurnal barang dalam prosedur atau biaya bahan baku. Selanjutnya ada persediaan bahan baku. Yang kedua, ada pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja meliputi pemakaian tenaga kerja, pembayaran, dan pengalokasian biaya tenaga kerja. Dengan jurnal pencatatan pemakaian tenaga kerja, yaitu gaji dan upah. Selanjutnya ada utang gaji dan upah. Yang kedua, ada waktu gaji dan upah dibayar dengan jurnal utang gaji dan upah, lalu kas. Yang ketiga ada pengalokasian dan distribusi gaji dan upah dengan jurnal BDP atau biaya tenaga kerja langsung, ada BOP sesungguhnya, biaya pemasaran atau penjualan, dan biaya administrasi atau umum, dan gaji dan upah. Selanjutnya di sini ada pencatatan biaya overhead pabrik. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang bertarif ditentukan di muka dengan jurnal barang dalam proses atau biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Lalu yang B ada jurnal untuk pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya, lalu berbagai rekening di kredit. Lalu yang C ada jurnal untuk penutup biaya overhead pabrik dengan jurnal biaya overhead pabrik yang dibebankan, lalu biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal apabila terjadi selisih pembebanan kurang atau selisih
biaya overhead pabrik. Lalu dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lalu yang keempat ada pencatatan harga pokok produk jadi. Dengan jurnal persediaan produk jadi, barang dalam proses atau biaya bahan baku, barang dalam proses atau biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses atau biaya overhead pabrik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.